Abi. Kelas? Kelas 8. Satu kelas apa kan? Bu Mega ngajar ya? Iya. Bu Mega ngajarnya gimana? Asik. Nggak bosan. Nggak bosanin. Kenapa nggak bosanin? Ya banyak cara kayak permainan. Terima kasih Bapak Ibu dan khususnya kepada Budi yang sudah menyediakan waktu, tempat dan segala umur rapenya seperti ini yang luar biasa. Saya hanya bisa mengaturkan terima kasih dan mudah-mudahan dengan fasilitas yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Budi ini akan memberikan manfaat yang lebih untuk kemajuan sekolah. Baik Bapak Ibu, diskusi yang akan kita lakukan adalah berkaitan dengan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi impian-impian Bapak Ibu termasuk kepala sekolah terhadap murid-murid yang ada di sini untuk masa depan itu mau dibentuk seperti apa. Nah, impian-impian itu atau visi ini akan nanti kita diskusikan. Mungkin nanti juga akan melihat visi sekolah yang sudah ada. Kita melakukan review, tinjauan ulang terkait dengan visi sekolah yang sudah ada, apakah sudah berpihak kepada murid atau belum, dan sudah mengikuti perkembangan zaman atau belum. Karena beberapa sekolah mungkin ada yang sudah lebih dari 10 tahun visi sekolahnya nggak dirubah gitu. Ganti kepala sekolah sampai 5 kali ternyata visi sekolahnya tetap itu aja. Maka dari itu dengan adanya pendidikan guru penggerak yang kebetulan di sini ada CGP, maka ini kesempatan baik menurut saya untuk mengawali adanya review untuk visi misi. Tapi saya yakin di sini sudah ada karena tahun kemarin sudah ada di angkatan dan sebelumnya juga masih proses. Nah, tentunya kegiatan untuk peninjauan visi misi sekolah itu sudah dilakukan. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang akan kita lakukan bersama-sama diskusi pada pagi hari ini yang akan dipresentasikan oleh Bu Mega selaku CGP Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Mungkin sebelumnya dari Ibu Kepala Sekolah bisa menyampaikan sambutannya. Silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya yang kami hormati pendamping praktek calon guru penggerak angkatan 9, Ibu Wikanti Nur Amalia asli Purwokerto. Nanti kalau tidak Purwokerto ya Bu Ibu. Aku sih ngambil gini. Yang kami hormati juga calon guru penggerak dan teman-teman semuanya yang hari ini hadir. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Rita tadi bahwa hari ini ada kegiatan pendampingan calon guru penggerak. Ini yang hari ini sudah kedua kali adalah Bu Rita. Untuk yang lain mungkin perlu kami sampaikan. Silakan, ini yang angkatan 11 sudah dibuka lagi. Ini pengalaman untuk yang mau maju. Pak Dewi kemarin maju angkatan berapa ya? Nggak masuk ya sama Mbak. Nanti maju daftar lagi ini berdua sama Mbak Juli yang kemarin juga belum bisa masuk. Jadi Pak Kusdiat mungkin perlu di fasilitator. Jadi
calon guru penggerak yang lolos seleksi kemudian akan melewati kegiatan namanya diklat Bu. Diklat apa namanya Bu? Nah, pendidikan guru penggerak yang dulu 9 bulan sekarang menjadi 6 bulan. 6 bulan itu berarti nanti ada luka sampai 6 pendidikan itu dan oh ya itu dan akan didampingi oleh PP pendamping praktek yang sekarang ini Mbak Maika didampingi oleh dan yang lagi proses Bu ini Pak Yogi. Ini angkatan ke-8 berarti sudah loka 3 mau loka 4 sudah loka 4 ya maksudnya loka 3 nya sudah selesai PP 3 nya sudah loka 4 besok mau PP 4 pendampingnya Bu Yayu dari Moga hampir selesai itu sampai 6 ini 7 kali Pak dan nanti kalau sudah selesai tinggal menunggu nasib nasibnya baik ya berarti sistemnya masih berjalan nasibnya orang apik ya berarti menunggu berikutnya dan hari ini untuk Mbak Mega itu pendampingan yang kedua terkait tadi akan ada diskusi tentang visi misi harapan-harapan impian-impian untuk SMP Fabrik maupun Mbak Mega dan nanti bisa disampaikan oleh teman-teman. Terima kasih Bu Mega yang sudah hadir dan habis untuk kegiatannya Bu Mega tapi karena tugas Ibu sibuk itu dilakoni. Saya dulu daftar PP lolos orang pinter tak lolos jadinya enggak jadi dan terima kasih rawuhnya maaf kalau anggota kami penyediaan tempat yang disiapkan tidak sesuai dengan harapan inilah SMP 2 dan inilah teman-teman mungkin bisa kami perkenalkan itu namanya Mas Bagus Guru Agama ini Pak Yogi bahasa Inggris sebelah kirinya lihat senior kami ini bahasa Inggris juga kemudian Pak Ragil itu bahasa Indonesia merangkap olahraga merangkap OSIS merangkap berapa pokoknya paling nanti ya nanti baru ya sebelah kanannya Pak Bagus itu Bu Dewi matematika sebelahnya lagi itu Bu Indah aslinya IPA ya, aslinya IPA tapi P3-nya prakarya itu. Terus satu lagi yang belakang tukang sorotnya, tukang melipurnya itu Mas Ragil, sama-sama Bu Ragil. Itu Bu yang mungkin yang bisa kami sampaikan. Monggo waktu sepenuhnya kami memberikan pilihan secukupnya saat ini. Misalnya nanti perlu penambahan yang jelas kami siap menemani itu sampai selesai. Demikian yang bisa kami sampaikan dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bantu Pak Mega untuk bisa melaksanakan kegiatan dengan hari. Saya berharap ini yang berempat menyusul untuk segera ikut menjadi calon guru penggerak. Ini Pemalang 40 orang sudah dikirim diklat manajerial. Diklat manajerial. Jadi nanti kalau dia sudah diklat manajerial berarti siap-siap menerima SK. Dari SMP 12, dari SD 20. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala beberapa yang kurang berkenan. Waktu sebenarnya kami serahkan dulu. Terima kasih. Luar biasa. Itu ya. Ini mungkin kita berikan aplaus yang meriah buat Bu Ini Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan acara inti yaitu forum diskusi yang akan difasilitasi oleh Ibu Mega. Ada Bu Mega dipersilahkan, waktunya kurang lebihnya 45 menit.
pendamping praktik Bu Wikan dari SMA Negeri 1 Beri. Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan puisi karya Insinyur Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jika aku berdiri di pantai Liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Liat itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang ku dengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang ku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Izinkan saya mempresentasikan visi saya sebagai calon guru penggerak. Bapak Ibu, sebelumnya kurikulum Merdeka itu ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita sebagai pendidik mempunyai peran yang harus kita wujudkan. Profil pelajar Pancasila tersebut dapat terwujud jika seorang guru memiliki visi. Jadi bukan hanya sekolah saja Bapak Ibu, tapi kita seorang pendidik juga memiliki peran, memiliki visi, tujuan yang ingin kita capai, mempunyai mimpi. Ya, seorang guru
menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik di lingkungan sekolah agar dapat menciptakan visi yang berpihak pada peserta didik, maka dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA. IA itu pendekatan manajemen Bapak Ibu, manajemen perubahan yang sifatnya kolaboratif, kerjasama, berbasis kekuatan. Memahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Di sekolah SMP Negeri 2 Belik, sebagian besar peserta didik sudah memiliki gadget berupa HP. Terkadang mereka takut membawa HP karena ada peraturan sekolah murid dilarang membawa HP karena takut disalahgunakan, ya Bapak Ibu, kecuali mendapat izin dari guru mata pelajaran tertentu. Dari hal tersebut saya mencoba mewujudkan paradigma inquiry apresiatif melalui prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Ini visi saya Bapak Ibu, yaitu terwujudnya generasi unggul yang berakhlak dan berwawasan global, mengacu pada profil pelajar Pancasila. Peserta didik diharapkan menguasai teknologi dan memiliki daya saing serta memiliki karakter yang baik. Karena bangsa kita itu luas nih Bapak Ibu, beraneka ragam, maka peserta didik itu bisa menggunakan gadget dengan baik. Maka saya mengambil visi terwujudnya generasi unggul yang berakhlak dan berwawasan global. Nah, ini ada penjabarannya bahwa generasi unggul berarti peserta didik itu mempunyai kreatif dan inovatif, diharapkan seperti itu. Di sini juga berwawasan global itu mengenali dunia. Dunia itu tidak memiliki batasan Bapak Ibu. Maka kita perlu tahu bagaimana cara menghargai perbedaan sara dan ideologi serta nasionalisme. Peserta didik yang berakhlak mulia akan mampu mengenal norma, nilai positif yang mempengaruhi keberhasilan akademik dan juga akan mempelajari perbuatan, mana yang baik dan mana yang buruk. Maka diperlukan setiap orang untuk berwawasan global. Yang kita lakukan sebagai guru itu yang pertama, kita tanamkan pada anak gemar membaca. Yang kedua, bagaimana cara memanfaatkan teknologi. Yang ketiga, memanfaatkan sistem pembelajaran digital. Yang keempat, menyajikan informasi menarik. Guru dapat menyajikan informasi atau materi ajar dalam bentuk yang lebih variatif, tidak hanya dengan teks saja. Di lain sisi juga menarik sehingga siswa menjadi lebih mudah memahami pelajaran. Nah, ini visi dari SMP Negeri 2 Belik, Bapak Ibu, yang bisa digarisbawahi itu beriman, berbudi luhur, berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. Bunyinya, terwujudnya anak bangsa yang beriman, berbudi luhur dan berprestasi berlandaskan ajaran agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Nah, ini penjabaran dari visi sekolah kita, yaitu terwujudnya lulusan yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, lalu terbentuknya murid yang berbudi luhur, yang bertindak sesuai dengan norma-norma sosial, bersumber pada nilai-nilai ajaran agama dan budaya bangsa, hingga terbentuk karakter untuk mewujudkan peserta yang berjiwa kreatif, mampu mengembangkan perolehan hasil pendidikan bagi kepentingan hidupnya. Yang kedua, terwujudnya murid yang berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Anak itu berhak mendapatkan pendidikan Bapak Ibu dengan cara sesuai dengan kodratnya ya. Kodrat alam dan kodrat zaman itu sendiri, sesuai dengan teorinya, teori dari Ki Hajar Dewantara. Nah, dari visi saya berwawasan global, kenapa? Karena berwawasan global itu selalu bersentuhan
dan irama hidupnya dengan membawa dimensi profil pelajar Pancasila yang sudah tertanam di dalam diri peserta didik. Noten Bapak Ibu, mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu untuk membawa perubahan yang Untuk visi sekolah, apakah sudah sesuai dengan tujuan murid atau perlu ada tambahan, ada penyesuaian untuk visi SMP Negeri 2 Belik terwujudnya anak bangsa yang beriman, berbudi luhur dan berprestasi berlandaskan ajaran agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Monggo. Izin Ibu pendamping praktek dan guru kepala sekolah. Terima kasih Mbak Mega terkait dengan presentasi pemaparan visi misi sekolah dan terintegrasi dengan visi misi guru pembelajaran. Yang saya garis bawahi di sini terkait dengan visi SMP Negeri 2 Belik, terwujudnya anak bangsa yang beriman, berbudi luhur dan berprestasi berlandaskan ajaran agama dan nilai luhur budaya bangsa. Kalau ini gambaran secara umum dan ini perlu diperjelas. Suatu misal, anak bangsa kita ubah menjadi peserta didik atau siswa, namanya terwujudnya peserta didik yang beriman, berbudi luhur dan berprestasi dan seterusnya. Kalau anak bangsa ini lebih luas sekali. Sementara di sini adalah SMP Negeri 2 Belik. Ini kalau menurut saran saya, kalau anak bangsa kita ganti menjadi peserta didik. Kemudian kalau terkait dengan tadi terintegrasi dengan apa yang namanya visi calon guru pembelajaran, di sini belum muncul terkait dengan penguasaan IPTEK. Kalau di sini masih normal. Kalau saya baca ini, kalau saya analis di sini itu berarti baru ada karakter, ya, baru ada karakter dan keinginan dan ketakwaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, belum muncul terkait dengan gambaran si penulis terkait dengan anak yang nantinya diinginkan agar bisa menguasai IPTEK. Kemudian muncul pula kalau di sini akan ditambahkan lagi bagaimana terkait dengan lingkungan. Nah, kalau ada teknologinya, penguasaan IPTEK-nya, kemudian ada ramah lingkungannya, ini mungkin akan lebih memperjelas terkait dengan entah itu nanti apakah ada tercakup di dalam rinciannya atau tidak. Jadi hemat saya, kalau nanti yang terlalu luas anak bangsa kita ubah peserta didik, kemudian nanti kalau bisa ada muncul terkait dengan teknologi dan terkait berikutnya adalah terkait dengan lingkungan, ya, termasuk dengan lingkungan yang hijau atau yang ramah, bahkan mungkin bisa yang masuk bagian sekolah ramah anak. Demikian untuk sementara dari saya Pak Mega. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Busdiat. Dilihat dari visi SMP Negeri 2 Belik, apakah sudah terwujud yaitu dalam sekolah? Sudah sesuai belum dengan sesuai dengan cita-cita panjenengan tadi yang disampaikan. Oh, yang disampaikan ya. Sudah sesuai atau belum, atau sudah selaras atau belum dengan cita-cita dari ibu kepala sekolah, perwakilan guru tadi. Dilihat Bu Tes mau menambahkan? Kalau dilihat dari beriman, berbudi luhur dan berprestasi berlandaskan agama dan nilai-nilai luhur, itu akan memunculkan karakter Ibu. Saya rasa sudah sesuai dengan impian Bapak Ibu guru. Di sini juga sudah ada bukti fotonya bahwa kita sudah mewujudkan visi, yaitu berkarakter. Mungkin ada perubahan yang dari visi saya mungkin Ibu, karena sekarang saya ingin menerapkan sesuai dengan filosofi ada potret zaman, maka saya
prakarsa perubahan itu pemanfaatan teknologi. Tapi dari sisi sekolah itu sudah mewujudkan visi sesuai dengan apa yang diharapkan Bapak Ibu guru. Mungkin ada tambahan? Oke, silakan. Terima kasih. Terkait dengan visi yang kebetulan saya juga sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, yang selama ini saya pahami bahwa visi itu adalah mimpi yang ingin kita wujudkan kedepannya. Itu peserta didik kita itu seperti apa. Artinya ketika mimpi itu sudah terwujud seperti tadi disampaikan Ibu Mika, berarti kita harus bermimpi lagi yang lebih tinggi. Seperti itu. Ketika kita mimpi berwujud sudah tadi bersiswa yang berprestasi, kita harus bermimpi lagi untuk prestasi yang lebih tinggi. Kita harus mencari target yang lebih tinggi seperti itu. Terus terkait dengan Pak Kusdian tadi, mungkin saya agak sedikit setuju. Setuju dengan Pak Kusdian bahwa memang anak bangsa terlalu luas cakupannya. Mungkin bisa diganti dengan peserta didik atau murid atau mungkin lulusan. Terus beriman itu tetap sudah ada. Berbudi luhur itu juga berminat, dan berbudi luhur itu terkait dengan karakter. Mungkin ditambahkan dengan berakhlak karena dengan dimensi profil belajar Pancasila itu berakhlak itu pun ada berakhlak terhadap alam. Itu yang mungkin tadi bisa dikaitkan dengan pendapat Pak Kusdian bahwa harus prestasi, peserta didik yang berprestasi, saya ambil terwujudnya peserta didik yang unggul, peserta didik yang berjiwa kreatif dan inovatif, mampu mengembangkan perolehan hasil pendidikan bagi kepentingan hidupnya, hingga terwujud peserta didik yang berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, jadi berprestasi dan siswa yang unggul itu akan memiliki jiwa yang kreatif dan inovatif, gitu Bapak. Yang ketiga, saling berintegrasi di berakhlak dan budi pekerti. SMP 2 ambil budi pekerti, saya berakhlak. Nah, peserta didik yang berbudi luhur dan berakhlak akan mampu mengenal norma dan nilai positif yang mempengaruhi keberhasilan akademik, dan juga akan mempelajari perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga terwujud lulusan yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini sekolah udah mewujudkan visi. Bapak Ibu, kita bisa melihat menanamkan karakternya dan berprestasi juga. Ada religius di musola, terus setiap pagi Bapak Ibu guru menyambut kedatangannya bersalaman, dan ada bagi takjil setiap bulan Ramadan. Nah, ini ada bantuan penanggulangan bencana, terus pembagian zakat, halal bihalal, darus di aula, tadi di musola juga, dan pramuka. Selanjutnya, mari kita sama-sama mengisi ini, Bu Wikan. Kata-kata rumpang yang harus, kalimat rumpang yang harus diisi oleh Bapak Ibu. Kita melakukan diskusi ini, Bu. Kita sama-sama melakukan diskusi. Ini yang harus diisi Bapak Ibu untuk bersama-sama berdiskusi. Mana tahu barangkali sekolah visinya bisa ada perubahan, menjadikan sekolah kita lebih baik lagi. Monggo dipersilakan Bapak Ibu untuk mengisi kalimat rumpang yang ada di depan.
Bapak Ibu ada pertanyaan bisa ditanyakan atau masih bingung dengan masalah visi? Langsung aktif? Nomor 1 tanya sama satu. Oh gitu, oke. Iya. Oke. Termasuk Ibu Kepala Sekolah juga. Oke. Iya, terima kasih Mbak Mika. Kalau terkait dengan pengisian kalimat rumpang yang ada di dalam monitor ini, saya memimpin murid-murid yang beragam karakter. Oke, saya salah membaca ya. Saya memimpikan murid-murid yang berprestasi dan berguna bagi bangsa di masa yang akan datang. Saya membuat murid-murid yang cerdas dan berkarakter. Saya meminta murid-murid tentunya yang memiliki akhlak yang baik serta dapat bersaing dalam prestasi. Saya memimpikan murid-murid yang berkarakter dan berprestasi. Ya, saya memimpikan murid-murid yang pertama jelas berkarakter, yang kedua berprestasi juga dan dapat menghormati guru-gurunya. Saya memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, soleh-soleha, berprestasi, dan memiliki adab yang baik. Saya memimpikan murid-murid yang santun kepada Bapak Ibu guru dan berpikir kritis. Yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah aset bangsa yang harus kita bimbing, didik, dan bina. Saya percaya bahwa murid adalah pribadi yang memiliki potensinya masing-masing. Saya percaya bahwa murid adalah generasi penerus yang dimana nanti membawa kebaikan atau hal-hal lain yang dibutuhkan oleh negara Indonesia terutama. Saya percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik yang bisa dikembangkan sesuai dengan keberadaan potensinya masing-masing sehingga bisa mendapatkan mimpi saya tadi. Saya percaya bahwa murid adalah mempunyai keunikan dan prestasi yang baik untuk masa depan. Saya percaya bahwa murid-murid Saya memimpikan murid-murid saya tadi berkarakter dan berprestasi. Saya percaya bahwa murid saya dengan segala keunikannya, dengan segala potensi yang dimiliki, sekurang lebihnya bisa menjadi murid-murid yang berkarakter dan berprestasi. Di sekolah, saya mengutamakan keteladanan, kerjasama, kesamaan visi misi, kesamaan persepsi untuk bisa meraih mimpi. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa untuk bisa menjadikan dirinya atau murid tadi berkarakter dan berprestasi itu perlu mengikuti teladan, mengikuti apa saja potensi yang dimiliki tadi perlu dikembangkan, dan murid saya sadar bahwa segala sesuatu perlu dilakukan.
saya dan guru lain di sekolah saya yakin bahwa mimpi saya akan tercapai. Saya yakin. Saya dan guru lain di sekolah saya paham betul bahwa keyakinan untuk meraih mimpi saya di atas tadi, seperti Pak Yogi, perlu perjuangan, perlu langkah yang sama, perlu persepsi yang sama, perlu segalanya bersama-sama. Tidak ada kesuksesan yang terjadi oleh satu figur, tapi semuanya kalau dikatakan integrasi itu di CPT itu tidak muncul di visi sekolah, maka tidak dimunculkan unggul dan nanti bisa masuk di berwawasan juga. Ini mungkin redaksi ini akan kedengarannya integrasi saya. Tapi kalau saya bacakan wujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, unggul, ini bisa tambah lagi mungkin bisa santun dan berwawasan juga. Ini mungkin akan mengakomodir terkait dengan rencana atau ekspektasi si penulis terkait dengan visi calon guru juga. Itu masukan. Terima kasih Pak Putra atas masukannya. Ya, sebuah mimpi atau visi itu memang harus mempunyai daya tarik tersendiri. Ketika orang membaca itu bergerak ingin mewujudkan, ingin merubah, gitu Bapak Ibu, mempunyai makna yang meluas. Ya. Terima kasih Pak Puskes dan teman-teman serta Ibu Kepala Sekolah telah memberikan penguatan, masukan terhadap visi saya dan visi sekolah. Karena waktunya sudah lebih dari 4 menit ya. Sudah lebih dari 4 menit. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara pendampingan individu calon guru penggerak Angkatan 9. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini membawakan manfaat yang baik, manfaat perubahan yang lebih baik untuk sekolah kita, sekolah SMP Negeri 12. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Wikanti. Baik Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus yang meriah bagi Bu Mega. Terima kasih Bu Mega yang luar biasa dan masukan-masukan dari Bapak Ibu Guru serta Kepala Sekolah. Ini sudah sangat lengkap barangkali, namun tentunya tidak berhenti sampai di sini Bapak Ibu. Ya. Pastikan juga impian-impian Bapak Ibu semuanya itu betul-betul sesuai dengan kontekstual yang sekarang terjadi, sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada sekarang, sehingga betul-betul impian Bapak Ibu visi misi sekolah itu betul-betul bisa mewadai dan berpihak kepada murid untuk memenuhi kodrat alam dan kodrat zamannya. Tentunya kodrat zaman itu tadi kalau sudah disampaikan harus berwawasan global dan sebagainya, beriptek dan sebagainya, itu adalah sebuah tuntutan zaman yang memang perlu kita siapkan pada murid-murid kita. Baik Bapak Ibu, mungkin itu di visi misi sekolah yang sudah Bapak Ibu cermati tadi, perlu ada kegiatan review lagi yang lebih detail, di mana di situ nanti ada indikator-indikatornya. Misalnya yang beriman itu indikatornya apa saja, ya. Berakhlak mulia misalnya itu apa saja, berwawasan global itu seperti apa saja, itu ada indikator-indikatornya dan nilai-nilai yang akan dibangun untuk mencapai visi tersebut. Sehingga di dalam visi yang sudah ditetapkan nantinya ada misi-misi dan program-program sekolah dan tujuan yang akan dicapai, dan disitulah muncul nilai-nilai positif yang akan dikembangkan di sekolah.
Mungkin itu rangkaian dari di dalam melakukan review visi dan misi, sehingga visi sekolah itu akan selalu bisa berpihak kepada murid dan selalu kontekstual sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah masing-masing. Bahwasanya dengan adanya kurikulum merdeka sekarang itu siswa perlu diingatkan kembali terhadap budaya-budaya lokal yang ada di sekitar sekolah, kearifan lokal yang perlu diberdayakan oleh mereka sehingga mereka tetap masih mengenali dan bisa mewarisi, melestarikan budaya dan kearifan lokal yang itu akan menjadi sesuatu yang bisa diunggulkan di tingkat nasional. Nah, dengan adanya unggulan-unggulan itu yang bisa dimunculkan, ya, makanya anak-anak yang akan kita siapkan di generasi emas Indonesia di tahun 2045 nantinya, harapannya profil pelajar Pancasila itu sudah melekat pada diri mereka melalui 6 dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Jadi mungkin kalau visinya sudah terwujudnya peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila, barangkali itu sudah segala macam karakter sudah masuk di situ. Itu lebih lengkap lagi barangkali. Ini sekedar masukan. Namun Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan review untuk mengubah sesuaikan visi sekolah, harus melibatkan seluruh warga sekolah, dari kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, orang tua, dan mungkin pengawas sekolah, sehingga betul-betul nanti hasilnya sudah lebih baik dan betul-betul visi yang akan kita wujudkan berpihak kepada murid, seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu. Jadi kegiatan hari ini dan mungkin kegiatan Pak Yogi kemarin sama seperti ini. Ini sebenarnya adalah rangkaian, ya, mata rantai yang akan mengawali adanya refleksi visi sekolah. Mungkin visi sekolah yang sudah dibuat ini sudah berapa tahun itu? Visi sekolah yang sudah dibuat sekarang ini sudah berapa?